Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal latihan lagi, yaitu soal PJOK PPPK 2021, kompetensi profesional, persiapan PPPK tahap 3, beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita menuju nomor 1. Diartrosis adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Berikut ini yang termasuk bagian diartrosis adalah A. Cartilago, B. Epiphysis, C. Fibrous, D. Capsula articularis, E. Diapesis. Pembahasannya, kartilago adalah jaringan keras tetapi fleksibel yang merupakan jenis utama jaringan ikat dalam tubuh. Epiphyseal plate, growth plate, merupakan bagian dari tulang panjang yang dimiliki oleh anak-anak dan juga remaja. Bagian ini terletak di kedua ujung tulang panjang dan berfungsi sebagai tempat perdeposisinya sel tulang baru, yang membuat tubuh lebih tinggi. Jaringan fibrosa adalah jaringan ikat yang seratnya khusus tersusun dari kolagen serta ditambah sedikit elastis. Kapsula articularis dari persendian ini bentuknya tipis di bagian anterior dan di bagian posterior. Ditutupi oleh brachialis dan M-triceps brachii mengadakan pelekatan di bagian anterior pada humerus di sebelah cranialis dari fossa radialis dan fossa coronoidea dan di bagian caudal melekat pada ligamentum annular. Diapesis adalah batang tulang panjang, epiphysis adalah ujung akhir tulang panjang, sedangkan metapesis adalah ujung tulang panjang yang melebar ke samping. Jadi kunci jawabannya adalah D. Capsula articularis. Nomor 2, tujuan utama memberikan materi pembelajaran PJOK dalam aktivitas bela diri adalah A. Menanamkan rasa percaya diri, B. Meningkatkan kebugaran jasmani, C. Mengembangkan kemampuan kinestetik, D. Meningkatkan keberanian, E. Meningkatkan keterampilan motorik kasar. Pembahasannya, latihan bela diri dapat memenuhi kebutuhan aktivitas fisik anak, membakar kalori, menyehatkan jantung, meningkatkan stamina, serta memperkuat kekuatan otot dan tulang. Jika dilakukan secara rutin dan tepat, olahraga bela diri akan membuat anak lebih bugar dan sehat. Manfaat latihan bela diri yang lain untuk memberikan kepercayaan diri seseorang. Seni bela diri dan teknik yang membutuhkan tingkat kesabaran dan perhatian tertentu. Banyak gerakan yang dipelajari membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikuasai. Namun begitu, seorang mampu mempelajari teknik tersebut, ada rasa bangga atas pencapaian tersebut. Rasa pencapaian ini memberdayakan kita dengan rasa, dengan harga diri dan kepercayaan diri. Mengetahui bahwa kita memiliki kemampuan untuk bela diri dan juga rasa percaya diri dengan kemampuan kita, tentu memberikan perasaan yang luar biasa. Keyakinan yang diperoleh melalui seni bela diri juga akan meresap dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor maupun di kelas. Percaya diri adalah produk sampingan yang luar biasa dari pelatihan seni bela diri. Jadi jawabannya adalah A. Menanamkan rasa percaya diri. Nomor 3, kenakalan remaja dan olahraga merupakan bagian kajian dari ilmu A. Pedagogik olahraga, B. Antropologi olahraga, C. Filsafat olahraga, D. Psikologi olahraga, atau E. Sosiologi olahraga. Pembahasannya, pedagogi olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu keolahragaan yang senantiasa menitikberatkan pada proses pendidikan olahraga. Secara tradisional, penekanan diberikan pada pendidikan jasmani terorganisir di sekolah dengan tujuan mendukung perkembangan anak-anak dan remaja dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai budaya olahraga dan gerakan. Antropologi olahraga adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menjadi penopang dari ilmu keolahragaan. Kontribusi yang diberikan disiplin ilmu ini adalah pada pengembangan wawasan, cara pandang, pengetahuan, dan analisis suatu kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat ditinjau dari cara pandang sosial budaya perkembangan masyarakat dari satu masa ke masa lain pada semua tingkat perkembangan peradaban dan kebudayaan masyarakat.
Pembahasan antropologi olahraga adalah lebih menekankan pada studi yang bersifat sistematik mengenai kegiatan olahraga dari perspektif cross-kultural. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya dari aspek metafisika, filsafat etika dan moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Sosiologi olahraga sebagai cabang ilmu sosiologi, terapan kajiannya terkait dengan olahraga seperti membahas tentang pola perilaku, sosial, kehidupan dalam berbagai bentuk kelompok sosial, interaksi sosial, dan hal lainnya yang tentu saja berkaitan dengan olahraga. Jadi kunci jawabannya adalah E. Sosiologi olahraga. Nomor 4, kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik, khususnya nomor A, lari sprint, B, lempar cakram, C, tolak peluru, D, lompat tinggi, E, lontar martil. Pembahasannya, kecepatan, waktu tempuh, daya ledak atau tungkai, kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kecepatan reaksi. Bagi pelatih, sebaiknya lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik atlet lari sprint. Bagi atlet diharapkan mampu meningkatkan kondisi fisiknya dan membenahi kondisi fisik yang masih perlu ditingkatkan. Jadi jawabannya adalah A, lari sprint. Nah, lari sprint itu membutuhkan kekuatan otot kaki, daya ledak otot kaki, kecepatan kaki. Dan tentunya juga diimbangi dengan keseimbangan tubuh dan gerakan tangan. Jadi jawabannya adalah A, lari sprint. Nomor 5, zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan secara pusat dan aktivitas mental disebut A, nabza, B, kokain, C, narkotika, D, psikotropika, E, heroin. Pembahasannya, nabza adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah yang lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Menurut para ahli, pengertian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dalam memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia, lem, bensin, thinner, kafein, nikotin. Jadi kunci jawabannya adalah A, nabza. Nomor 6, tujuan pemanduan bakat salah satunya adalah A, menyadarkan seseorang, B, mencapai prestasi maksimal seseorang, C, mengenalkan olahraga, D, memasalkan olahraga, E, menakar volume latihan. Pembahasannya, pemanduan bakat menurut Harsono dalam buku Yusuf Hadi Sasmito dan Aib Syafriuddin 1996 dan 53 bertujuan untuk memprediksi dengan probabilitas yang tinggi seberapa besar peluang seorang berhasil prestasi maksimalnya, dan apakah seorang atlet muda mampu secara sukses menyelesaikan atau melewati program latihan dasar untuk kemudian ditingkatkan latihannya menuju prestasi puncaknya. Semakin dini seorang menampakkan bakatnya, semakin cepat dan besar kemungkinan baginya untuk memasuki tahap latihan puncak prestasi, sehingga puncak prestasinya dicapai dalam usia yang lebih muda. Jadi jawabannya adalah B, mencapai prestasi maksimal seseorang. Nomor 7, tahapan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani terdiri dari 3 tahap: kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Tahap di mana siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya disebut dengan tahap. 3 tahap ya, kita lihat pembahasannya 3 tahap itu yaitu 1, tahap kognitif. Pada tahap ini guru setiap akan melakukan pengajaran suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. 2, tahap asosiatif. Pada awal
Pada tahap ini, siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktikkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. 3. Tahap otomatisasi ya. Pada tahap ini, siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis. Artinya, siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahap otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Jadi kunci jawabannya adalah A, yaitu asosiatif. Nomor 8. Dengan merendahkan titik berat badan dan menekuk sedikit lututnya adalah upaya untuk mendapatkan A. Keseimbangan, B. Koordinasi, C. Kestabilan, D. Kekuatan, E. Kelenturan. Pembahasannya kuda-kuda tengah, kuda-kuda pencaksilat yang posisi kedua kaki sejajar adalah sikap kuda-kuda tengah. Yakni dilakukan dengan cara melebarkan kedua kaki sambil ditekuk. Tekukan kaki tersebut bertujuan agar badan bisa lebih rendah. Dengan demikian, letak berat badan saat melakukan kuda-kuda tengah berada di titik tengah tubuh. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk 30 derajat, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Jadi di sini untuk apa? Untuk menitik beratkan beban tubuh di tengah-tengah tubuh. Jadi jawabannya adalah A, keseimbangan. Jadi ini penting untuk latihan bela diri pencaksilat ya. Kuda-kuda itu adalah dasaran dari pencaksilat. Jika berdirinya ada benar, nanti semuanya dapat mengikuti dengan baik. Karena kuda-kuda ini penting sekali di dalam bela diri pencaksilat. Nomor 9. Senam berirama atau ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan menggunakan musik, yaitu menyesuaikan gerak langkah sesuai dengan irama musik. Dalam senam ritmik, peralatan yang digunakan adalah A. Pita, tali, balon, simpai, gada, B. Kain, gada, tongkat, simpai, pita, C. Pita, bola, simpai, gada, tali, D. Tongkat, gada, bilah, simpai, bola. D. Kain, pita, tali, simpai, tongkat. Pembahasannya, dalam perlombaan senam irama, pesenam bisa menggunakan berbagai macam alat untuk menambah unsur artistik dalam gerakannya. Macam-macam alat yang digunakan dalam senam irama adalah gada, tali, simpai, atau hook, bola, dan juga pita. Jadi kunci jawabannya adalah C. Pita, bola, simpai, gada, tali. Nomor 10. Sistem energi aerob merupakan sistem energi yang memerlukan energi untuk aktivitas dengan durasi lama. 3 perubahan yang terjadi pada latihan aerob, terutama pada latihan endurance, antara lain adalah A. Menaikkan oksidasi karbohidrat, B. Sistem asam laktat, C. Sistem fosfagen atau PPC, D. Kinerja otot skeleton meningkat, E. Bertambahnya aktivitas enzim. Pembahasannya, perubahan yang terjadi pada sistem aerob setelah latihan yaitu meningkatkan kandungan mioglobin. Kandungan mioglobin dalam otot langka telah terbukti secara substansial meringankan kualitas latihan. Mioglobin adalah pigmen yang mengikat oksigen yang mirip dengan hemoglobin. Dalam hal ini ya bertindak sebagai toko untuk oksigen. Namun hal ini dianggap sebagai fungsi kecil dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem aerobik. Fungsi utamanya dalam membantu pengiriman difusi oksigen dari selaput sel ke mitokondria mana dikonsumsi. Peningkatan oksidasi karbohidrat glikogen, latihan meningkatkan kapasitas otot rangka untuk memecah glikogen dengan adanya oksigen, oksidasi untuk CO2 tambah dengan H2O, dengan produksi ATP. Dengan kata lain, kapasitas otot untuk menghasilkan energi aerobik ditingkatkan. Bukti untuk perubahan ini adalah peningkatan daya tahan aerobik maksimal, yaitu VO2 max.
Kunci jawabannya adalah A. Menaikkan oksidasi karbohidrat. Ini disebut dengan ini adalah sistem aerob ya, menggunakan oksigen. Nomor 11. Olimpiade merupakan alat pemersatu bangsa dalam perdamaian dunia yang utuh tanpa diskriminasi warna kulit, strata, agama, budaya, dan sebagainya. Sejarah Olimpiade pertama yang dilakukan sebagai persembahan kepada Dewa Zeus dilakukan di A. Yunani, B. Mesir kuno, C. Cina, D. Romawi, E. India. Pembahasannya, Olimpiade kuno diselenggarakan di Yunani tahun 776 sebelum Masehi sampai 393 Masehi. Olimpiade modern 1 tahun 1896 Masehi di Athena, Yunani atas prakarsa bangsawan Prancis Pierre Freddy Baron de Coubertin. Sebelumnya, Komite Olimpiade Internasional IOC berdiri tahun 1894 setelah ada kongres di Paris. Jadi jawabannya adalah A. Yunani. Nomor 12. Penyakit degeneratif pada masa sekarang ini banyak terjadi pada semua kalangan dan merupakan penyakit keturunan. Pencegahannya adalah dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Berikut ini yang termasuk aktivitas fisik yang terprogram untuk mencegah penyakit dan kesehatan adalah A. Jogging seminggu sekali, B. Renang 2 minggu sekali, C. Senam aerobik setiap hari, D. Bersepeda 2 minggu sekali, atau E. Jalan 1 minggu 3 kali. Banyak hal yang membuat kita sehat, ya, tentunya salah satunya yaitu olahraga, salah satunya lagi ya pola makan sehat dan pola hidup sehat. Pembahasannya di sini penyakit degeneratif adalah jenis penyakit yang dapat menyerang seiring bertambahnya usia seseorang, sehingga semakin tua umur seseorang maka akan semakin rentan terkena penyakit ini. Jenis-jenis penyakit degeneratif banyak sekali jenisnya, namun penyakit yang paling ditakutkan oleh semua orang yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes, Parkinson, Alzheimer. Namun saat ini penyakit degeneratif dapat menyerang siapapun karena salah satunya adalah lifestyle yang tidak sehat. Melakukan olahraga rutin, tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki mengitari taman bisa membantu lansia jadi tetap aktif. Selain itu, olahraga untuk lansia bisa memberikan manfaat pada kesehatan tulang dan memungkinkan lansia untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang menyehatkan tubuh. Jadi jawabannya adalah E. Jalan 1 minggu 3 kali. Ya, ini untuk orang tua ya. Jadi lansia menanggulangi atau pencegahan penyakit degeneratif. Jadi jalan sehat 1 minggu 3 kali. Jawabannya adalah E. Nomor 13. Urutan latihan untuk mengajarkan keterampilan permainan bola besar terdiri dari A. Koordinasi gerak, menguasai teknik dasar, penguasaan bermain. B. Penguasaan teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain. C. Menguasai teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain. D. Koordinasi gerak, pengenalan bola, penguasaan teknik dasar. E. Pengenalan bola, penguasaan teknik dasar, koordinasi gerak. Kunci jawabannya adalah C. Menguasai teknik dasar terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan koordinasi gerak, setelah itu penguasaan permainan. Jawabannya adalah C. Nomor 14. Dalam permainan softball, dari lari bebas diberikan apabila A. Bola yang dipukul melesat keluar namun tertangkap oleh si penjaga. B. Pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali karena kesalahan pitcher. C. Bila semua base terisi, sedangkan si pemukul telah 3 kali tidak memukul karena pitcher melempar bola salah terus. B. Bila semua base terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. E. Pitcher melempar bola selalu salah biarpun dipukul oleh si pemukul. Pembahasannya, agar lemparan bola dinyatakan sah, pitcher harus melempar bola ke area strike zone. Sah atau tidaknya hasil lemparan pitcher akan dinilai oleh umpire atau wasit. Namun tak jarang pitcher juga melakukan kesalahan dalam lemparan. Bukan hanya sekali saja salah melemparan, tapi bisa 4 kali. Alhasil pemukul atau pitcher
bisa berlari bebas atau free walk. Lantas apa yang dimaksud dengan free walk dalam softball? Free walk adalah istilah yang disematkan kepada pitcher apabila melakukan ball atau kesalahan lemparan sebanyak 4 kali. Aturan ball yang dimaksudkan adalah lemparan pitcher di luar strike zone, sehingga pemukul tidak bisa memukul bola lemparan tersebut. Mengutip buku Softball dan Baseball, Teori dan Praktik 2019, karya Dr. Agistya Lenkana, MPD, dan Rana Gustian Nugraha, MPD, free walk diberikan kepada batter jika 1. Sudah 4 kali salah melakukan lambungan atau lemparan, 2. Pitcher melakukan gerakan tipu, 3. Lambungan pitcher mengenai batter walaupun sudah berusaha menghindari bola. Kunci jawabannya adalah D. Bila semua baser terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus, mendapatkan free walk. Nomor 15, salah satu tes kebugaran jasmani yang dilakukan dengan cara naik turun bangku selama 5 menit adalah A. IJS-PFT test, B. Cooper test, C. PKJI, D. AJS-PFT test, E. Harvard Step test ya. Pembahasannya langsung saja. Langkah-langkah tes naik turun tangga. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit sebelum mulai. Ya, ini berdirilah menghadap bangku sambil mendengarkan detakan metronom yang diatur pada 120 kali per menit. Pada detakan ke-1, tempatkan salah satu kaki dominan di atas bangku. Pada detakan kedua, kaki yang lain naik ke atas bangku sehingga berada pada posisi berdiri tegak di atas bangku. Pada detakan ketiga, kaki yang pertama naik sudah diturunkan. Pada detakan 4, kaki kedua diturunkan sehingga kembali berdiri di atas lantai. Tepat pada detakan berikutnya, kelima, kaki yang pertama kembali naik ke atas bangku, dan begitu seterusnya. Jadi kunci jawabannya adalah E. Harvard Step Test. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau jawaban yang masih kurang benar, sampaikan di kolom komentar. Saya Fri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.